Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Kitabul Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Allazina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfirah wa rizqun karim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pertama-tama, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita sekalian. Yang nikmat itu sangat banyak sekali, sehingga kita tidak mampu menghitungnya berapa jumlah nikmat yang diberikan kita oleh Allah. Oleh karena itu, yang menjadi kewajiban kita pandai-pandailah bersyukur, termasuk pada saat ini. Salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menghabiskan waktunya hanya satu saja, bagaimana supaya Islam menyebar ke seluruh dunia, rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, tiada kebahagiaan yang paling tinggi kecuali kita berada dalam kelompok Islam kafah. Insya Allah pada kesempatan ini saya akan mencoba mengantarkan kita semua bahwa Idul Kurban adalah arahnya agar kita menjadi Islam kafah. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idkhulu fis-silmi kafah. Hai sekalian orang-orang yang beriman, masuk ke dalam Islam itu secara keseluruhan. Jangan sepenggal-sepenggal. Sampai hari ini kalau kita mengamati umat Islam, masih sangat sedikit yang mampu memadukan antara sanad dengan zakat. Padahal di dalam Al-Quran 80 kali diulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan salat dan tunaikan zakat. Kemudian bahwa kedua-duanya itu adalah rukun Islam. Berarti kita belum kafah. Kita bisa membayangkan Indonesia yang mayoritas umat Islam, dua ini saja dulu diamalkan, tidak usah terlalu banyak. Sebentar kita masuk di kurban sedikit. Bisa membayangkan berapa zakat malnya umat Islam Indonesia, berapa triliun, berapa. Dan hampir dipastikan bahwa pada saat itulah akan terbukti al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Agama Islam itu tinggi dan tidak ada di atas. Tidak ada yang bisa menyaingi. Ini dua saja kita amalkan salat berjamaah. Sedikit saya singgung, alhamdulillah, bahwa kita di organisasi Muhammadiyah sudah sempat membangun dua masjid, dan masjid yang kedua ialah namanya Masjid Ahmad Dahlan. Bagaimana itu Ahmad Dahlan? Ya, mungkin inilah yang saya sampaikan ini yang dijabarkan oleh Ahmad Dahlan itu.
Hidupkan berjamaah. Kalau kita kembali teliti lagi, jamaah sekarang ini, maaf, di masjid-masjid kayaknya masih belum menunjukkan bahwa kita ini betul-betul al-mu'minuna haqqa. Jadi ternyata Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu ada al-mu'minuna haqqa. Berarti ada orang yang beriman tidak betul, tidak benar. Misalkan dia beriman juga tapi tidak salah. Ini kan ada. Ya, ada juga yang salah tapi tidak beriman. Ini PR khususnya kita di organisasi Muhammadiyah, bahwa Muhammadiyah ini adalah satu-satunya yang diharapkan menegakkan Islam kafah berdasarkan Quran dan hadis. Kenapa? Rasulullah pernah mengingatkan kita, aku tinggalkan kepada kamu sekalian 2 buah pusaka, dan selama kamu berpegang pada pusaka tersebut, maka kamu tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi berarti ketika kita di luar Al-Quran dan Al-Hadis, pastikanlah itu adalah keliru dan sesat. Dan insya Allah, bukan insya Allah, hampir dipastikan di dunia ini tidak ada kenikmatan, tidak ada kebahagiaan. Biar saja hartanya banyak, pangkatnya tinggi, tapi jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mampu membuktikan bahwa kita bukan siapa-siapa tapi hamba Allah. Selalu Allahu Akbar, apa itu Allahu Akbar? Apa itu Allahu Akbar? Bukan sekadar kita ucapkan Allahu Akbar, terus tancapkan di hati bahwa yang besar di dunia ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang lain. Silakan berpangkat, silakan kaya raya, tapi semuanya itu tidak ada artinya di hadapan Allah. Dan ketika manusia menyombongkan diri, tidak mau Allahu Akbar, ada yang aneh mungkin di kalangan kita umat Islam ini. Misalkan begini, sekarang kita sudah salat Idul Adha, kemudian di rakaat pertama Allahu Akbar 7 kali, kemudian 5 kali ke belakang. Pernah saya keluar kota, kemudian kembali dari tempat salat Id. Saya lewat di satu masjid dan sudah masuk waktu zuhur, nggak ada yang azan. Bagaimana Allahu Akbarnya ini kalau begini? Kenapa begitu? Berarti kita Allahu Akbar baru di lidah. Ternyata ini harus ditransfer ke hati. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kita. Masuklah ke pembahasan pertama, masalah hati. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Mari kita baca Quran, Pak. Bukan hidup ini kan kita diberikan petunjuk Allah. Diciptakan manusia berikan petunjuk, tapi banyak yang tidak ada waktu. Keenakan dengan dunia ini. Sebentar saja dunia ini, Pak. So enak-enaknya dunia ini, tidak ada kalah kenikmatan di akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik. Nah, kaum muslimin jemaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan di dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang beriman itu bagaimana? Ketika didengarkan disebut nama Allah, ada getaran, ada nyambung. Biar rapat, hentikan rapat ini, kecil ini rapat ini, kita akan menghadap Allah. Apalagi sudah berkumandang di mana-mana masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagaimana pada saat itu? Nah, di sinilah iman yang palsu dan iman yang benar. Kalau dia tergetar, terpanggil, oh dia sadar bahwa saya bukan siapa-siapa ini. Saya adalah hamba Allah yang harus rukuk, harus sujud, menempelkan wajah yang kepada yang rendah. Berarti kita ini bukan siapa-siapa, tapi ada harapan kita yang besar kepada Allah agar kita mendapatkan ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sekadar kita hidup mengumpul harta, cari pangkat, cari popularitas. Apa artinya? Mudah-mudahan popularitas itu menambah kedekatan kita kepada Allah. Jangan justru jauh kepada Allah. Tapi survei membuktikan betapa banyak orang yang tertipu di dunia ini dengan kekayaannya disepelekan Allah, dengan jabatannya disepelekan dengan Allah. Padahal dunia ini sebentar.
Allah ingatkan, bismillahirrahmanirrahim, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Inilah persoalannya kalau kita tidak baca Al-Quran. Baca pun harus diterjemahkan dan dipahami dan diamalkan. Ya, diamalkan. Tapi kalau dibaca saja tidak, diterjemahkan tidak, dipahami tidak, diamalkan tidak. Nah, itulah yang tidak al-mu'minun haqqa. Jadi ternyata tugas kita ini masih banyak. Dan mari kita jangan merasa terlambat karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu. Nah, jadi sebentar dan seterusnya kalau kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, tolong diperhatikan betul ketika azan sudah berkumandang. Allahu Akbar. Berhentikan kegiatan kecil semua itu. Tapi Allah juga ingatkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kehidupan yang menipu. Sepertinya dunia ini satu-satunya, padahal kita sudah tertipu. Dunia ini, harta itu adalah hanya alat, bukan tujuan. Sekarang manusia kelihatannya sepertinya dijadikan tujuan, sehingga terjadilah penyelewengan di mana-mana. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Padahal baru tadi kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Ah, ini masalah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Apa artinya? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa artinya? Amin. Coba. Jadi rupanya kita yang saya sendiri merasa terlambat sebenarnya. Kenapa tidak dari kecil dulu belajar. Ayat yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Tentang salat? Bukan. Tentang zakat? Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Itu yang pertama, baca alam, baca diri, baca kitab Al-Quran, baca hadis, baca tentang salah dan sebagainya. Kenapa? Karena ilmu itu adalah kata kunci. Ada satu ungkapan, man arada dunia fala bil, wa man arada al-akhirat fala bil, wa man arada huma fal. Barang siapa yang menghendaki dunia silakan berilmu. Silakan berilmu. Ilmu itu dicari orang, apalagi ilmu yang dibutuhkan oleh manusia itu sendiri. Dan selanjutnya, barang siapa yang menghendaki akhirat juga dengan ilmu. Tidak bisa pasrah tanpa ikhtiar. Ada kekeliruan umat Islam, mungkin ini apakah sebagian besar atau sebagian kecil, karena kita sudah sepakat bahwa pasti mati. Kalau hidup pasti mati, mau tidak mau, salah atau tidak mati semua. Cuma persoalannya, apakah kita yakin bahwa di sana itu ada hari pembalasan? Atau kalau mati selesai urusan? Nah, ini tidak punya ilmu kalau begitu. Buka Quran, ternyata kehidupan yang terpenting, lebih penting ialah kehidupan akhirat. Saya ulang lagi, waral akhiratu khairu wa abqa. Kaum muslimin dan muslimat jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tibalah saatnya untuk memeriksa hati kita. Bagaimana ketika terdengar suara azan? Dan kalau belum, mari kita paksa sedikit diri kita. Karena bagaimanapun juga, terakhir kita akan meninggalkan dunia yang padanya. Kaum muslimin dan muslimat jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'atainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar, inna shani'aka. Allah sesungguhnya Allah telah memberikan kita kenikmatan yang banyak. Oleh karena itu Allah perintahkan kita salat sebagai tanda bersyukur kita kepadanya. Dan berikutnya wanhar, dan berterbanglah. Karena saya berikan banyak nikmat. Kenapa kau tidak? Kapan berkorban? Jangan-jangan sebentar kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sangat menyedihkan jika ada di antara kita simpanannya ratusan juta atau di atasnya, lalu tidak digerakkan hatinya oleh Allah untuk berkorban. Mau apa itu uang?
Mau diapa uang itu? Mau disimpan? Keliru. Ingatkan bahwa kita nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, harta ini dari mana? Halal? Alhamdulillah. Sesudah itu selesai? Enggak, belum. Kemana digunakan harta itu? Karena sekali lagi saya katakan bahwa harta itu adalah alat untuk nyebrang ke akhirat, di mana akhirat itu adalah untuk selama-lamanya. Adapun kehidupan dunia ini hanya singgah, transit, kumpit dunia ke anak kegarib aw akhiru sabil. Janganlah kamu hidup di dunia ini sebagai pendatang, sebagai musafir sebentar. Tapi sayangnya al-insanu mahallul khata'i wal nisyan. Sehebat apapun manusia itu, pasti dia sifatnya salah, lupa, salah. Sehingga di dalam Al-Quran diingatkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman seperti pada saat itu. Kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. Dalam satu hadis masih tentang masalah hati. Allazina yazkur rabba wallazina la yazkur rabba kamasalil hayyi wal mayyit. Orang yang berzikir kepada Allah, hatinya dengan perbuatannya sekalian misalkan, dan orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kamasil hayyi wal mayyit. Perumpamaannya orang hidup dengan orang mati. Berarti sekarang sudah banyak yang mati cuma belum dikuburkan karena rohnya masih menyatu antara jasad. Ya. Yang perlu kita sadari sekali lagi bahwa sekarang kita ini beribadah karena jasad masih menyatu dengan ruh. Ah, ini kalau berbicara masalah ruh, buka Quran, bahwa ternyata di dalam Al-Quran membuktikan setelah terbentuk kita ini di dalam rahim ibu dulu, sekitar 120 hari baru ditiupkan ruh, mulailah bergerak, maka bergembiralah sang ibu dan harapan demi harapan, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam juga begitu. Ya. Jadi menyatu antara jasad dengan ruh sudah manusia namanya, tapi nanti akan dipisahkan oleh antara jasad dengan ruh, maka jasad ini namanya mayat, bukan lagi manusia. Tapi lupa manusia, lagi sibuk, nggak tahu apa semua ini. Yang jelas kita mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya demi untuk siapa? Demi anak. Ya, nggak apa-apa lah anak, tapi jangan lupa dirinya, karena kita mau dipindahkan, dimutasi ini udah Allah ke akhirat. Kalau di akhirat nanti jangan sampai nanti di sana baru kita menyesal. Apa penyesalan ini? Mana ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Ini luar biasa ayat ini. Mari hafal-hafal ini ayat. Luar biasa peringatan Allah Subhanahu wa taala. Belanjakanlah kata Allah harta yang saya telah rezekikan kepada kamu sebelum datang kematian. Sebelum datang kematian, belanjakan. Jangan sampai nanti terjadi saat-saat sudah sakarat tinggal menghadap ke atas, tidak ada lagi pasrah dengan keadaan. Apa yang terjadi pada waktu? Ya laitani akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Ya Allah, tunda sesaat saja. Ini kan penyesalan, masih di dunia sudah menyesal, apalagi kalau sudah di sana. Apa rasanya? Pak sadaqah, dulu gigil. Tetanggaku biar tidak makan, saya biarkan saja. Menangis anaknya tidak makan. Misalnya, perhatikan tetangga Pak. Tetangga itu adalah saudara lebih dekat daripada saudara kita yang di Makassar, yang di Selayar. Dekat. Tetangga itu Pak, dalam ajaran agama kita luar biasa, dalam hadis Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir
fal yukrim jar. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah menghormati tetangganya. Bikin senang tetangga, jangan bikin gelisah. Lalu Nabi katakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi wa ma yuhibbu li nafsihi. Belum sempurna iman seseorang itu sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Hebat Islam. Itulah Islam kafah. Islam kafah. Rajin salat tapi tidak perlu baku tahu dengan tetangga. Nauzubillah, masih kurang ilmunya. Padahal setiap selesai salat apa yang kita ucapkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa artinya itu? Artinya saling memperhatikan. Bukan masing-masing terserah Anda. Oh, bukan begitu Islam. Berarti belum Islam kafah. Jadi menuju kepada Islam kafah ini masih terlalu jauh kita ini, masih jauh ke belakang. Tapi jangan berputus asa, karena dengan petunjuk Allah, dengan hidayah Allah, tidak ada yang susah kecuali yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Yang kedua,